Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Saiful Zaman. Ada kabar dari Immanuel Ebenezer Jokman, Jokowi mania. Dia kan kemarin membela Munarman, lalu dia mendapatkan serangan nih dari Denny Siregar. Dan sebagai seorang Jokman yang marwahnya merasa terganggu, Immanuel Ebenezer ini akhirnya akan melaporkan Denny Siregar ke pihak kepolisian. Immanuel juga bilang kayak gini nih, saya yakinkan suatu saat nanti Denny Siregar akan ditangkap. Iya, ditangkap. Dia akan diadili atas perbuatannya sendiri. Yang ngomong ini relawan ketua Jokman. Denny Siregar akan ditangkap. Dan dia mengatakan kalau Denny Siregar tidak ditangkap maka akan ada resiko juga. Malah Immanuelnya nih yang ditangkap. Wah, Bang, ngeri itu. Itu sesama pendukung Jokowi. Noel sama Denny Siregar itu sama-sama kubunya yang berjuang untuk kemenangan Jokowi. Sekarang mereka berseteru. Jadi saya kira ini ada beberapa hal yang perlu kita soroti. Satu, keberadaan Noel sebagai saksi yang meringankan Munarman tentu ini patut mendapatkan apresiasi karena kita tahu Noel pun sebetulnya bukan orang Islam. Padahal Munarman didakwa atas tuduhan sebagai teroris. Nah, ini menarik gitu bahwa ada saksi yang meringankan justru bukan dari orang Islam. Saya sih melihat aspek yang cukup menarik yaitu adanya upaya-upaya untuk menegakkan keadilan dari seorang Noel itu. Jelas-jelas itu lawan politiknya. Munarman ada di Prabowo Sandi dulu gitu kan, Noel ada di Jokowi. Tapi pada saat ada ketidakadilan yang dia lihat di depan mata, maka dia tampil ke depan untuk menjadi orang yang meringankan. Saya kira ini patut diapresiasi. Yang kemarin kita bahas bahwa ada orang-orang kafir yang nampaknya menjadi bagian di Indonesia ini untuk sama-sama menegakkan keadilan. Kalau kita lihat dalam konteks ini berarti ada Noel gitu. Kalau sebelumnya kita bahas ada Lis Sungkarisma, ada Rocky Gerung, ada Niko Silalahi dan seterusnya yang lain-lain. Tapi di sisi lain ini menjadi catatan juga bahwa kubunya Jokowi saat ini sudah berantakan, sudah berpencar. Ya kita lihat aja kemarin soal penundaan pemilu itu kan 3 partai yang mengusulkan dari partai pemerintah. Tapi partai lainnya lagi ada Gerindra di situ kan termasuk partai penguasa hari ini. PDIP malah yang paling berkuasa, partai oposisi semuanya kompak menolak penundaan pemilu. Jadi tidak ada lagi kubu pro Jokowi dan kontra Jokowi hari ini. Karena mudah juga sebenarnya kita lihat. Ini kurang dari 2 tahun lagi sudah akan ada pemilu. Jadi orang-orang sudah mulai mengambil posisinya masing-masing untuk menguatkan partainya masing-masing. Ini kan dari Noel yang beragama Nasrani, kita pindah ke orang yang mengakunya Islam. Ade Armando di YouTube-nya membela Gus Yakut. Dia mengatakan kalau apa yang terjadi dengan Gus Yakut saat ini adalah upaya untuk membuat Gus Yakut selayaknya Ahok. Tapi dia mencatat orang-orang lupa kalau Gus Yakut ini adalah orang Islam. Jadi tidak mungkin dia mempunyai posisi yang sama seperti Ahok. Dan sebagai catatannya, yang membuat Gus Yakut ini dibenci oleh orang-orang Islam radikal adalah karena Gus Yakut ini pluralis. Dan apa yang terjadi pada Gus Yakut ini juga membuat NU akan murka. Padahal ya di video sebelumnya kita sudah membahas kalau orang-orang seperti Gus Yakut golongannya adalah munafik. Tapi Kiai Haji Idrus Romli kan mengatakan Abu Janda ini murtad. Ya nggak jauh lah Ade Armando, Gus Yakut sama aja lah dengan Abu Janda kan. Kenapa itu teh? Kenapa sampai bisa dibilang murtad? Ya murtad itu kan ada 3, murtad intikodi, murtad fi'liyah, murtad qauliyah. Nah, kita udah bahas kan di video sebelumnya, Abu Janda ini sudah melakukan ketiganya sebenarnya, bukan murtad intikodi saja seperti yang dikatakan Pak Kiai. Jadi kalau lihat gaya-gayanya Ade Armando ya berarti kurang lebih sama lah gitu ya. Ya udah kalau gitu saya kira buat orang-orang sahabat-sahabatnya Ade Armando, sahabat-sahabatnya Abu Janda yang kebetulan menonton video ini, tolong segera saja diambil tindakan, diambil sikap, apakah dibawa ke ustadz terdekat untuk melakukan syahadat lagi gitu kan. Kalau memang masih mau berada dalam agama Islam.
Karena dengan apa yang dilakukan Ade Armando dan Abu Janda, dengan penjelasan yang barusan, sudah murtad, kan gitu. Kan kasihan tuh teman Anda, sahabat Anda. Nih saya khususkan saja buat teman dan sahabatnya Abu Janda, Ade Armando. Kecuali memang sudah mau diloskan saja. Tapi memang yang berbahaya justru adalah ketika orang-orang itu sudah memang menyadari kemurtadannya, dia sudah menganggap ya sudah, saya berarti murtad. Tapi tampil ke publik dia tetap mengaku beragama Islam dan terus mengolok-olok Islam. Nah itu yang sampah masyarakat itu. Ya, perihal Gus Yakut yang katanya mengedepankan pluralisme, ini ada seorang pengamat yang mengatakan kalau Gus Yakut ini cocok untuk jadi RI 1. Jadi kita ini perlu dipimpin oleh sosok yang pluralis, yang cinta Pancasila dan juga konstitusi. Cinta Pancasilanya saya udah ragu sih, Kang. Ragunya sebelah mana saya meragukan kepancasilaannya? Di 3 komentar terakhir Gus Yakut kan sudah benar-benar membuat umat Islam merasa terzolimi ya, dari mulai dia mengatur azan yang kita juga tidak tahu alasan utamanya apa gitu kan. Atau selama ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Lalu setelah itu dia menyamakan azan dengan gonggongan anjing, dan ini paling fatal. Lalu setelah itu dia mengatakan kalau agama ini harus diatur karena agama ini bisa membuat manusia berbuat semena-mena kan gitu. Ini 3 kalimat yang berturut-turut dia ucapkan sebelum akhirnya dia menyatakan dukungannya terhadap LGBT. 4 langsung itu. Dukungannya dikemas dengan kalimat tegas mendukung kan, tapi dengan apa sih kemarin? Sebagai umat Islam kita harus menghargai mereka. Ya, politikus kan bahasanya begitu ya. Bahasa mendukung bisa jadi nggak perlu tegas bilang bahwa saya mendukung, kan? Tapi halus dengan cara seperti itu adalah salah satu bentuk dukungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, alhamdulillah program renovasi toilet masjid sudah berjalan seperti kita lihat di video ini, dan mudah-mudahan seluruh amal jariah, donasi, wakaf dari sahabat semua untuk mendapatkan ganjaran dari Allah jauh berlipat ganda, bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Begitu juga dengan program ADI, Akademi Dakwah Digital Indonesia. Kita sudah selesaikan di angkatan pertama, dan tentu ini dilanjutkan dengan membuka angkatan kedua. Tentu upaya perbaikan terus kami lakukan untuk meningkatkan kualitas tanpa memungut biaya kepada para santri, kepada para siswa yang datang, karena niatan kami adalah bagaimana terus-menerus memperbanyak para pendakwah-pendakwah yang bisa berbicara di depan kamera, yang bisa disebarkan di YouTube, di TikTok, di Instagram, di Facebook, dan di semua platform media sosial lainnya. Ini sangat perlu, karena kita lihat musuh-musuh Islam, baik dari kalangan Islam sendiri maupun kalangan non-Islam, itu tidak henti-hentinya menebarkan video-video yang berupaya mendegradasikan umat Islam. Maka kita harus berada di garda terdepan untuk menghalau itu. Mudah-mudahan Allah memberkahi perjalanan kita. Bagi sahabat semua yang ingin terus membersamai kami dalam perjuangan dakwah ini, seperti biasa, sahabat bisa sampaikan donasinya di rekening yang ini dan mengkonfirmasikannya ke nomor yang ini. Mari kita berjuang bersama-sama.